Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat seiman, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Baik, sahabat seiman, di antara amal yang sering dianggap ringan namun pahalanya begitu besar di sisi Allah adalah menyambung silaturahmi. Silaturahmi bukan sekedar bertemu, bukan hanya saling menyapa saat bahagia, tetapi tetap menjaga hubungan meski pernah disakiti, tetap mendoakan meski jarang dipedulikan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa silaturahmi adalah bukti hidupnya iman, dan putusnya silaturahmi adalah tanda kerasnya hati. Firman Allah tentang perintah menjaga silaturahmi tercantum di surah An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Allah menyebut silaturahmi sejajar dengan perintah takwa, menandakan betapa agung kedudukannya. Sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan silaturahmi, beliau bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Silaturahmi bukan hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga mengundang keberkahan usia. Peringatan Rasulullah SAW tentang siapa yang memutus silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ancaman ini bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyadarkan hati yang mulai menjauh. Silaturahmi menghapus dendam. Silaturahmi melembutkan hati. Silaturahmi menenangkan jiwa. Silaturahmi adalah sedekah tanpa harta. Kadang kita menunggu orang lain memulai, padahal yang paling dicintai Allah adalah orang yang lebih dahulu menyambung, bukan menuntut disambung. Silaturahmi bukan sekedar hadir secara fisik, tetapi menghadirkan hati dalam doa. Ada hubungan yang tidak mampu kita perbaiki dengan kata, namun Allah mampu meluruskannya dengan doa. Karena doa yang lahir dari cinta persaudaraan akan menembus jarak, melembutkan hati, dan menguatkan ikatan yang rapuh. Silaturahmi yang disertai doa adalah hubungan yang dijaga langsung oleh langit. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kekuatan doa tercantum di surah Ghafir ayat 60. Allah berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Doa adalah senjata mukmin dalam menjaga dan memulihkan hubungan. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang persaudaraan dan kasih sayang tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaranya. Silaturahmi adalah perintah dan doa adalah jalannya. Hadis Rasulullah SAW tentang doa untuk sesama. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Hadis riwayat Muslim. Mendoakan saudara adalah bentuk silaturahmi yang tulus. Jika lisan tidak mampu menyapa, biarlah doa yang bekerja. Jika jarak memisahkan, biarlah doa yang mendekatkan. Jika hati terluka, biarlah doa yang menyembuhkan. Silaturahmi yang disertai doa tidak akan pernah sia-sia, karena Allah mendengar, melihat, dan menguatkan setiap niat baik yang kita titipkan kepadanya. Ada gelisah yang tidak sembuh dengan tidur, tidak reda dengan harta, dan tidak hilang dengan kesibukan. Seringkali akar kegelisahan adalah hubungan yang renggang, hati yang menyimpan luka,
atau silaturahmi yang terputus tanpa disadari. Ketika kita menyambung kembali tali persaudaraan, Allah menyambung ketenangan ke dalam dada, karena hati diciptakan untuk terhubung, bukan memendam. Firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd tentang ketenangan hati, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Silaturahmi adalah bagian dari zikir sosial, mengingat Allah lewat memuliakan sesama. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang menyambung hubungan tercantum dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung." Menyambung silaturahmi adalah perintah langsung dari Allah, dan di dalamnya tersimpan ketenangan jiwa. Sebagaimana hadis Rasulullah tentang kelapangan hidup, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rezeki bukan hanya harta, tetapi juga ketenangan dan kesehatan hati. Hati yang gelisah seringkali rindu memaafkan. Jiwa yang sempit seringkali lupa menyapa. Dada yang berat seringkali butuh menyambung, bukan menjauh. Silaturahmi adalah obat yang Allah titipkan lewat sesama manusia. Ketika kita melangkah untuk menyambung, Allah melangkah lebih dekat untuk menenangkan. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa dan aminkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk memaafkan, kuatkan jiwa kami untuk menyambung silaturahmi, meski pernah disakiti, meski tak dibalas dengan kebaikan. Jangan Engkau jadikan kami termasuk orang yang memutus apa yang Engkau perintahkan untuk disambung. Satukan kami dengan keluarga dan saudara dalam ridho-Mu dan rahmat-Mu. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami yang terpisah, lembutkan jiwa-jiwa yang pernah terluka, dan kuatkan silaturahmi kami dengan keberkahan doa. Jadikan doa kami untuk saudara-saudara kami sebagai sebab turunnya rahmat, panjangnya umur, dan lapangnya rezeki. Ikatlah hubungan kami dalam ridho-Mu, hingga kelak Engkau kumpulkan kami dalam persaudaraan abadi di surga-Mu. Ya Allah, jika ada kegelisahan di hati kami yang bersumber dari hubungan yang retak, tuntunlah kami untuk memperbaikinya dengan kelembutan. Lunakkan hati yang keras, hapuskan dendam yang tersembunyi, dan gantikan dengan ketenangan dan kasih sayang. Jadikan silaturahmi sebagai obat jiwa kami, penyembuh luka batin, dan jalan turunnya rahmat-Mu. Tenangkan hati kami dengan ridho-Mu, sebagaimana Engkau menenangkan hamba-hamba yang dekat dengan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sahabat seiman, jangan lupa share dan share video ini. Semoga makin banyak orang-orang yang bisa kamu ajak untuk introspeksi, dan semoga pahala amal dari jemari sederhana ini terus mengalir walaupun kita tidak hidup di bumi lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.